Kadang habis promo laundry gratis, langsung drop nih. Langsung drop banget, terus apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Tadi Bu Luis menjelaskan bahwa apa yang dilakukan beliau, apakah marketnya sama seperti di Mataram? Terus apakah cara mainnya sama seperti di Mataram atau seperti apa? Di kota Malang ini persaingan cukup ketat sekali. Yang saya lihat adalah ada beberapa pelanggan itu cuman klakson, terus timnya langsung nyamperin ke sana. Apa Pak? Ya. Apa itu? Jadi kita punya layanan juga drive-thru Pak. Wih, drive-thru. Yang saya lihat tadi kan ada antar jemput. Memang serame itu Pak antar jemput di sini. Oh, ternyata kita nggak bisa menerapkan cara yang sama di kota yang berbeda. Karena setiap kota ternyata orang-orangnya juga berbeda gitu. Nah, makanya untuk di Malang ini salah satu selling point kita menyediakan Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, kita sekarang lagi ada di Malang. Nah hari ini mumpung di Malang, kita nyamperin salah satu klien kami, namanya Dreamwash Laundry di Malang, deket Universitas Merdeka. Tapi yang menarik adalah marketnya di sini bukan anak universitas, bukan mahasiswa. Nah nanti untuk detailnya kita akan ngobrol dengan ownernya langsung. Nah, yang menarik lagi adalah beliau bukanya pertama kali bukan di Malang, tapi di Mataram. Oke ya, menarik kan? Kenapa buka di Mataram dan sekarang di Malang? Berapa omsetnya? Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain? Atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Semoga terjawab ya, semoga terjawab. Nah, sekarang sudah senyum-senyum dan sudah ada di samping kita. Sekalian sekarang Pak Denis dan Bu Luis boleh menyapa teman-teman, perkenalan diri dulu, silakan. Perkenalkan, nama saya Denis. Basic saya adalah di bidang distribusi ya, di sembako. Perkenalkan, nama saya Luis. Background saya saat ini, saya ibu rumah tangga. Kami baru menikah 2 tahun. Ya, sebelum menikah, background saya bekerja di bidang makanan dan minuman. Jadi saya produksi susu almond. Wis, keren. Tapi susu almondnya bisnisnya masih jalan? Enggak, sudah enggak. Sudah enggak? Laundry saja ya? Iya. Wih, keren. Laundry saja. Kita akan nanya, apakah sekeren itu laundry? Gitu ya? Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa bisnis laundry, Pak? Kita bisnis laundry karena bisnis ini kita itu ingin bisnis yang panjang ya, yang berhubungan dengan sandang, papan, dan pangan. Itu adalah bisnis yang selalu pasti berjalan di musim apapun, pasti tetap orang butuhkan. Iya, kebutuhan pokok nggih. Ya, laundry ini karena kita sendiri juga merasa laundry ini sesuatu yang pasti kita butuh ya. Karena pakaian sehari tidak mungkin kita nggak cuci pakaian. Jadi kita merasa, oh ya pakaian ini akan menjadi sesuatu kebutuhan yang harus dirutin kita cuci setiap hari. Sekarang untuk mencari ART itu tidak mudah. Jadi sekarang laundry itu jadi solusi, jadi sahabat yang terbaik buat kita yang sudah berumah tangga ya, seperti itu ya. Gitu ya. Nah, sekarang kan namanya Dreamwash nih Pak. Apakah Dreamwash Laundry ini menangani laundry satuan aja atau laundry kiloan atau gimana Pak sebenarnya? Sebelumnya kita jelasin dulu ya, kenapa laundry kita namanya Dreamwash. Kita ada filosofinya. Jadi pakaian kotor itu adalah mimpi terburuk bagi ibu-ibu rumah tangga. Kita mau jawab, lahirlah Dreamwash yang menjawab mimpi itu. Sehingga dengan adanya kita bisa bantu ibu-ibu rumah tangga ini, jadi nggak perlu repot lagi. Silakan mencuci di laundry, sisa terima beres ya, seperti itu sih. Laundry kita itu bergerak bukan hanya fokus di kiloan saja, tapi satuan kita juga utamakan. Pertama kali saya kenal sama Papi, dulunya kita cuma kenal laundry itu cuma pakaian mesin. Tetapi setelah kita tahu bisnisnya, kita juga mulai fokus ke satuan-satuan. Ternyata profitnya kita rasakan manfaatnya sih.
Bos Laundry, kenapa buka pertama kali di Mataram tadi ya Pak? Kan ini kan di Malang ya, berarti ini cabang kedua. Jadi dulu kita berdua kan nikahnya di 2022. Nah jadi pertama kali setelah kita nikah, kita tuh pingin ada punya bisnis sampingan. Ada usaha mandiri gitu loh, tanpa ada keluarga atau orang tua ikut. Nah jadi kita setelah kita nikah, ya istilahnya setelah mendapat amplop nikahan ini, kita memakai amplop itu ya kita cemplungkan, kita cemplungkan masuk ya dengan harapan segeralah kembali gitu, karena suatu saat gitu. Nah jadi setelah itu lah makanya kita putuskan sepakat ya kita buka dan lahirlah Dreamhouse Mataram pertama kali di tahun 2022. Sampai harusnya kita bertemu sama Papi, ini sudah janji sama saya Papi 2 tahun sudah janji. Oke, mohon maaf. Janji kita di Mataram, kita sudah tunggu. Siap Pak, siap. Oh iya siap. Ditagih di depan kamera teman-teman. Kayaknya langsung di Mataram. Nah, apa yang jadi kendala awal misalnya? Apakah lokasinya susah atau mungkin cari karyawan kah atau omsetnya kah sebelum opening? Nah, itu boleh dijelaskan Pak. Awal-awal kita buka di Mataram itu kendalanya itu cari customer ya Pak ya. Cari customer, omset berarti. Iya, jadi kalau secara lokasi ya saya rasa sudah bagus lokasi untuk karyawan juga ya saya rasa ya sebelum kita buka usaha kita ini juga berdoa ya Pak ya supaya bisa dapat karyawan-karyawan yang terbaik gitu. Nah dan memang ya lucu ceritanya kita dapat karyawan ini dari bibi-bibi yang ambil sampah di depan rumah kita. Kita itu bisa dapat 3 karyawan ya dan sampai sekarang ada 1 orang yang masih kerja sama kita ya. Ya itu. Nah dari situ nanti ada teman-temannya itu yang gabung waktu itu sama kita. Kalau untuk cari karyawan kita nggak ada kendala. Untuk lokasi juga saya rasa bagus lokasinya. Makanya kita selain dari sosmed, kita juga istilahnya jemput bola ya. Kita juga bergerak keluar, kita bagi-bagi pakai cara konvensional ya Pak. Jadi bagi-bagi brosur di perumahan-perumahan, di Car Free Day dan lain sebagainya. Keren. Jadi luar biasa perjuangannya karena permasalahan di laundry kalau nggak karyawan masalah omset. Omset mana ini? Kadang habis promo laundry gratis, langsung drop nih. Langsung drop banget, terus apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Tadi Bu Luis menjelaskan bahwa apa yang dilakukan beliau membagi brosur maupun dengan online ya. Pertama kita buka laundry ini kan tantangannya habis promo-promo berakhir. Itu omset itu meluncur cukup deras. Siap. Cukup deras dengan kita nggak mungkin mengharapkan pelanggan itu datang kalau nggak kita ekstra. Benar. Jadi kita putuskan kita konvensional, kita bagi brosur. Jadi saya turun tangan sendiri nih Pak. Langsung ajak beberapa karyawan. Kita bagi brosur ke perumahan-perumahan. Bahkan sampai pegawai kita pun sampai dikejar anjing Pak. Jadi benar-benar sampai kita kejar-kejaran dengan security. Jadi sudah luar biasa. Jadi makanya namanya usaha, kalau menurut saya sendiri Pak, kita harus tekun. Dan nggak ada namanya bisnis itu langsung instan gitu. Kita harus tekun satu demi satu, fokus. Itu dengan ada sekarang, kita bisa ada cabang kedua nih di Malang. Nah ini juga saya menggarisbawahi untuk teman-teman yang gabung di Apik Management pun, kami hanya dari Apik Management kan berusaha untuk sebaik mungkin mendampingin, trainer kami dampingin, tapi selanjutnya owner yang menjalankan. Karena Bapak Ibu dicetak seperti kayak Pak Denis dan Bu Luis. Sebagai owner, business owner ya memang harus memahami bisnisnya seperti apa. Nggak bisa autopilot tiba-tiba ditinggal gitu aja ya. Karena harus dijagain. Nah, beliau tadi udah bercerita juga kan pada waktu bisnis sudah jalan settle di Mataram, akhirnya beliau buka cabang di Malang. Nah, sebelum kita bertanya yang di Malang, bagaimana kondisi bisnis yang di Mataram sekarang, Pak? Untuk di Mataram ya begituan cukup berkembang kita dengan pegawai kita juga sudah bertambah 2 kali lipat ya. Dulunya berapa Pak? Dulunya kita 6 orang, sekarang kita pakai di 13 dan juga di Mataram mesin kita juga tambah. Dari 5 stek sekarang 9 stek. 9 stek. Ya, kita lihat juga cukup berkembang, cukup berpotensi. Ya jadi kalau dari kami sih jangan takut untuk mencoba ya. Memang pasti akan keluar modal,
Tapi ya kita percaya kalau kita tekun pasti ada jalannya. Dan kita juga bersyukur didampingi Apik Manajemen, tapi juga banyak mengajari kita edukasi bagaimana untuk memanage ya bisnis laundry. Pengembangan juga kita diajarkan untuk pengembangan kesatuan. Karena juga seperti kata Pak Apik, laundry ini jangan harapkan seperti autopilot, ya semua akan lancar. Tapi kita harus tetap ada sentuhan kita yang memberi warna di laundry ini dengan bagaimana nilai-nilai kita. Seperti itu sih. Keren, sentuhannya memberi warna. Nah, sekarang dengan 13 pegawai, kapasitas yang bisa dihasilkan dalam sehari atau rata-rata berapa Pak di sana laundry-nya? Dengan 9 stack ya? Laundry kiloan kah yang banyak atau satuan kah yang banyak atau rata-rata berapa banyak? Rata-rata Pak, boleh Pak? Kiloan kita sudah bisa masuk di atas 300 kilo, 350 kilo Per hari? Siap. Dan satuan kita juga cukup banyak. Jadi ya kita lihat ya berkembang banget lah. Kita lihat ya. Jadi karyawan juga kita juga sebagai owner itu juga harus pikirkan kesejahteraan karyawan kita. Siap, betul sekali. Jadi juga kita berikan insentif ke karyawan. Jadi kalau kita rame, ya maksudnya pelanggan juga senang. Yes. Dan pelanggan senang, karyawan kita juga senang. Yes. Gitu. Jadi mereka juga dapat bonus insentif juga banyak. Oh, enak ya ini. Dapat bonus itu enak loh. Kalau sepi dapat bonus. Kalau sepi harus ada target yang dicapai. Apa sih yang menjadi tips Bapak Ibu pada waktu membangun Dreamwash yang akhirnya serame ini? Kan mereka berarti percaya dan repeat order sedemikian rupa. Apa yang menjadi keunggulan dari Dreamwash? Kecepatan ya. Kecepatan. Memang nggak ada yang secepat Dreamwash ya? Sepertinya nggak ada ya Pak. Karena mesinnya juga banyak ya, kan akhirnya bisa memberikan garansi 2 jam, 3 jam beres gitu ya. Terutama untuk cuci lipat. Karena dari manajemen Pak Apik kan dari awal kita diajarkan 2 jam beres untuk cuci lipat. Jadi staff itu ya sudah terbiasa ya 2 jam harus selesai. Setelah baju keluar dari dryer harus segera dilipat. Setelat-telatnya pun, se-overloadnya pun nggak akan sampai lebih dari 24 jam baru selesai seperti itu. Yang lain selain Express? Express. Laundry Dreamwash ini terkenal juga sama layanannya di tempat kita serba bisa Pak. Oh, serba kita bisa. lengkap. Apapun bisa kita kerjakan. Oke. Termasuk cuci satuan, sepatu, helm, stroller, koper, gorden, bendera, topi. Yes, stroller juga. Jadi keunggulan kita laundry yang bisa mencuci segalanya. Dengan harga yang sangat terjangkau pastinya. Harga yang jadi kunci kita, sangat terjangkau. Kunci. Nah, harga rata-rata berapa Pak? Atau kiloannya berapa, expressnya berapa? Kiloan kita di 8.000 sama 9.000 per kilo. Untuk yang 1 hari 9.000, yang 2 hari 8.000, yang express 6 jam 15.000 per kilo. Untuk cuci lipatnya yang per 5 kilo itu kita 35.000. Ya, kalau yang 3 kilo 25.000 per kilo. Nah, bagaimana setelah pembukaan di Malang? Itu pembukaan Malang kapan ya, Dreamwash Malang itu? Maret 2023. Maret 2023, Ya. Jadi tahun kemarin ya, Ya. berarti udah setahun lebih ya di sini. Ya. Dan apakah marketnya sama seperti di Mataram? Terus apakah cara mainnya sama seperti di Mataram atau seperti apa? Berbeda ya Pak. Berbeda. Marketnya tiap kota punya sendiri tantangannya masing-masing. siap. Di kota Malang ini persaingan cukup ketat sekali. Nah, kita di sini kita berikan servis, kita freekan antar jemput sebagai layanan kita di sini. Gitu. Jadi benar-benar kalau di Mataram kita pangsa pasarnya banyak grade-nya B2C ya Pak ya. B2C. Awalnya kita buka di Malang ini kan kita pikir dekat Unmar ya Pak. Iya, mahasiswa. Kita awalnya pikir mahasiswa Pak. Kita Yes. optimis PD. Pada saat kita launching, ternyata meleset. Bukan mahasiswa. Bukan mahasiswa. Nggak banyak lah maksudnya. Nggak banyak. Ada tapi tidak sebanyak itu Pak. Yang banyak masuk dari kita dari rumah tangga Pak. Jadi teman-teman tadi sempat saya singgung di depan bahwa meskipun laundry ini posisinya dekat dengan kampus Universitas Merdeka, teman-teman juga bisa ngecek di Google Map-nya ya.
bahwa ini areanya juga diapit dengan beberapa perumahan, dan perumahannya adalah perumahan elit. Perumahan elit itu biasanya kalau market perumahan elit itu berarti kan market kelas A ya, atau kelas B plus lah, seperti itu. Ya udah pasti ada mesin cucinya, atau udah pasti sudah ada pembantunya, asisten rumah tangganya. Nah, ini yang menjadi challenge bagi beliau-beliau ini. Kayaknya baju sehari-hari udah ada yang ngerjain deh. Betul. Nah, berarti satuan. Makanya Pak Denis tadi menyampaikan banyak loh di satuan premium yang datang ke sini. Kalau pakai pembantu itu bayar misalnya 1,5 juta atau 2 juta. Nah, daripada dia cuma nyuci aja dan sebagainya, kalau ke sini aja. Kita ada paket membership loh, 1 juta itu udah bisa satu keluarga nyuci semuanya dan ekspres lagi misalnya. Nah, itu jadi hitung-hitungan dia. Oh, masuk juga ya hitungannya. Nah, mending ini aja deh daripada cari ART agak susah dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa dicoba dengan tip-tip seperti itu, termasuk tampilannya. Kalau memang sudah mulai marketnya sudah mulai kelihatan, terfilter marketnya adalah market perumahan elit dan sebagainya, ya berarti di sini sudah mulai dipajang. Kiloannya jangan dipajang di sini. Kiloannya ditaruh di belakang aja. Di sini taruh koper, stroller. Nah, kalau babynya sudah gede, stroller taruh sini aja. Oke, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan sharingnya dari Pak Denis dan Bu Louise bagaimana membangun bisnisnya, baik yang Dreamworks di Mataram maupun yang di Malang. Dan nanti kita akan nanyain lagi, ini ada yang menarik sebenarnya. Yang saya lihat adalah ada beberapa pelanggan itu cuman klakson, terus timnya langsung nyamperin ke sana. Apa Pak? Ya. Apa itu? Jadi kita punya layanan juga drive-thru Pak. Wih, drive-thru. Karena area di Terusan Dieng ini cukup padat. Yes. Dan parkiran juga sangat terbatas. Iya, benar. Nah, kan, jadi kita pikirkan bagaimana mempermudah pelanggan untuk bisa datang ke tempat kita tanpa mereka harus turun. Mereka tanpa bayar parkir juga ya. Jadi sisa hubungi admin kami, sisa konfirmasi, nanti sisa bel, sisa keluar, nanti sisa jemput, nanti sisa notanya dikirimkan ke WA langsung. Jadi sangat mempermudah dan cukup banyak pelanggan kita yang cukup excited ya sama layanan itu ya. Ini juga bisa jadi solusi teman-teman kalau tempatnya strategis, bisa dikonsepin drive-thru. Nah, yang saya lihat tadi kan ada antar jemput. Memang serami itu Pak antar jemput di sini. Ya, kebanyakan antar jemput ya Pak. Di sini, di ya, Malang di sini, ini? Iya, kebanyakan antar jemput. Nah, memang waktu awal-awal kita buka usaha di sini, di Mataram kita untuk antar jemput ada minimum transaksinya Pak. Tapi kalau di Malang, waktu awal-awal kita juga memperlakukan yang sama dengan di Mataram. Nah, ternyata setelah kita membaca situasi di Malang, oh ternyata kita nggak bisa menerapkan cara yang sama di kota yang berbeda, karena setiap kota ternyata orang-orangnya juga berbeda gitu. Nah, makanya untuk di Malang ini salah satu selling point kita menyediakan free antar jemput tanpa minimum transaksi, tapi untuk radius 5 km saja. 5 km. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan dulu Pak Denis atau Bu? Silakan Pak. Oke, kalau dari saya sih untuk sukses itu pasti butuh proses ya. Selalu tidak ada namanya kerja itu instan. Tidak ada namanya kerja itu harus langsung jadi ya Pak ya. Segala sesuatu itu harus dirintis, kita pahami, kita kenali, sampai kita menjadi mahir, dan baru itu bisa berjalan sesuai dengan kita mau. Kalau kita berharap kita buka suatu usaha, kita lepas hanya pegawai saja yang bekerja, itu pasti tidak akan bisa berkembang. Dan yang ada banyak masalah, banyak komplain. Ya awal-awal kita buka juga perjuangan Pak. Ada juga pernah beberapa pelanggan yang komplain kita harus ganti rugi karena bentuk tanggung jawab kita. Waktu itu kita masih awal-awal belajar. Jadi untuk memulai sesuatu ya jangan takut ya. Kita harus belajar, kita tekun sampai jadi sih. Seperti itu, dan beda kota juga pasti beda penanganan nih Pak. Jadi kita nggak bisa harapkan strategi yang sama di lokasi yang sama. Mungkin berbeda lokasi pun juga beda cara penanganannya sih. Seperti itu sih ya Pak. Oke, Bu Louise mungkin ada yang disampaikan sebagai support system dari istri. Silakan. Kalau dari saya,
Ya, setiap usaha pasti ada struggle-nya sendiri-sendiri ya. Terutama kalau kita baru memulai usaha laundry. Mungkin di awal ada yang punya ekspektasi, wah pasti rame, pasti omset segini. Nah mungkin ketika kita menjalani belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita. Nah di momen itu jangan patah semangat terus kayak ya sudah menyerah gitu, tapi kita harus terus belajar, mau terus upgrade, cari cara gimana ya cara naikin omset. Mungkin ya salah satunya ya bisa dari nonton YouTube-nya Pak Apik ya. Salah satu waktu kemarin di Malang ini, waktu kita sempat omset ini sempat stuck di angka segitu-segitu aja. Nah saya ini mikir terus gitu, gimana ya cara naikin omset, gimana cara bisa breakthrough gitu loh. Kenapa kok cuman segini-segini aja? Terus ya saya nemu dari salah satu kontennya Pak Apik nih gitu. Terus dari situ saya coba terapkan waktu itu. Salah satu strateginya itu turunin harga. Turunin harga, padahal dilarang itu. Jadi mungkin terlalu tinggi harganya seperti itu. Ya waktu itu akhirnya kita sepakat. Oke, kita turunkan harga untuk yang servis cuci kering lipat. Nah, ternyata memang setelah kita turunkan, nah di situ memang omsetnya langsung boost ya. Iya. Siap, keren sekali sharing dari beliau berdua. Jadi yang saya catat tadi, sukses itu butuh proses, dan kalau memang pengen kondisinya sesuai dengan ekspektasi ya teman-teman tetap harus belajar, upgrade informasi, dan selalu mencoba terkait konsep marketing, konsep promo akan seperti apa. Karena kalau kita pengen hasil yang berbeda, ya nggak boleh dengan cara yang sama. Jadi cara yang dilakukan pasti harus yang berbeda. Jadi keren sekali, beliau berdua mungkin bisa menjadi contoh untuk teman-teman. Memang banyak yang couple planner seperti beliau-beliau ini. Nah ini kayaknya sangat idaman banget nih sekarang. Pakai kaosnya aja, lorek-lorek ini oke, perhatikan. Ada yang gede-gede, ada yang kecil-kecil. Baik, keren, terima kasih banyak sharingnya Pak Denis dan Bu Louis. Semoga semakin sukses, semakin banyak berkat dan menjadi berkat. Dan semoga cabang ketiga segera launching. Harus mampir ke Lombok ya Pak? Oh, siap. Cabang ketiga mampir ke Lombok. Tolong dicatat ya. Sebelum kita tutup, kita mau memberikan bingkisan. Kita lagi launching yang namanya Apik Community, Pak. Wow. Wes, ini Apik Community. Ini untuk kliennya Apik Management, kita akan gabungkan di Apik Community. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Louis bahwa kita tetap butuh untuk sharing-sharing, ada wadah untuk para pengusaha laundry, terutama kliennya Apik Management. Nah, kita kemarin sempat ada pergumulan, omsetnya gini-gini aja ya. Nah, ternyata setelah nonton itu, akhirnya ada perubahan termasuk harga mulai di cut, maksudnya disilang jadi harga sekian jadi sekian, dan ternyata boom berhasil. Nah mudah-mudahan dengan Apik Community yang ada, yang kita eksklusif sekarang untuk Apik Management dan Apik Academy, ini bisa membuat Bapak Ibu juga semakin semangat dan semakin luar biasa untuk bisnisnya. Itu silahkan diterima, mudah-mudahan muat. Oke, Diran. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga banyak hal yang bisa dieksekusi, dan jangan lupa selalu nonton YouTube Apik Primadia dan selalu komen di bawah ini apa aja yang diharapkan oleh teman-teman semua. Saya Apik Primadia undur diri. Ya, saya Denis. Saya Louis. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Thank you.